Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Lausa senang sekali bisa ketemu anak-anak lewat ibadah online hari ini. Nah, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Lausa berharap anak-anak di rumah terus sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita mau berdoa sama-sama. Tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau fokus sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa sekolah minggu bersama-sama. Tuhan, tolong ya supaya kami bisa fokus kepada lause-lause dan kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerjakan aktivitas. Tuhan, terima kasih ya untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Nah, untuk kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mau mengucapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu God is so good. Yesus itu sangat baik untuk kita semua. Nah, untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lausa nih. Hai! Hai Lausa, hai teman-teman semua ya. Ayo, siapa yang hari ini di sini bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu baik? Pasti semua bersyukur ya. Pagi ini kita mau sama-sama bagi berdiri dan menyanyikan lagu Thankful. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. I like to think about the goodness of the Lord.
gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be Lagu ini mengingatkan kita bahwa kita harus selalu bersyukur atas begitu besar kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Benar kan, Jillian? Hai Kristo, hai teman-teman. Setuju banget dong. Kita sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang Ia berikan kepada kita. Karena kebaikannya, kita juga harus mengucapkan bahwa Tuhan Yesus baik. Nah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan itu sangat baik, ya kan Aleta? Hai Koko Kristo dan Cece Jillian, hai teman-teman. Iya, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu dasar yang kokoh, Dia sangat kuat. Yuk teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Oh Haleluya.
terima kasih ya puji-pujian yang semangat dari Kristo, Jilian, dan juga Aleta. Wah, Lause senang kalau anak-anak di rumah tuh semangat memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus tahu Tuhan Yesus itu sangat baik. Tuhan itu tidak dapat tergoyahkan oleh apapun. Hebat kan Tuhan kita? Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak fokus ya mendengarkan firman Tuhannya. See you next week. Bye-bye. Terima kasih buat Lause Meme dan anak-anak yang sudah memimpin pujian hari ini. Lause berharap anak-anak di rumah sepanjang pujian tadi boleh semangat, sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Apakah anak-anak juga sudah siap? Mana suaranya udah siap? Iya, oke. Kalau sudah siap, berarti anak-anak sekarang duduk dengan baik, nggak lagi jalan-jalan, dan kita mau meminta Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti dan memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Saya siap ya? Kita akan doa bersama-sama. Lause tunggu anak-anak duduk dengan baik. Mari melipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali beribadah. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan. Dan hari ini kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami dapat dengar-dengaran dan kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, langsung mau tunjukin sebuah gambar ya. Nanti anak-anak tebak ya. Dari sebuah gambar tersebut, kira-kira Lause Lanfang sedang ada di mana? Sudah siap? Oke, langsung tunjukin ya gambarnya ya. 1, 2, 3. Nah, sudah lihat? Tempat yang biasanya kita kunjungi nih. Apa nih? Grand City Mall, betul sekali. Tempat di mana biasanya kita semua beribadah. Papa mama di kebaktian umum, anak-anak di sekolah minggu, betul sekali. Tapi sudah kurang lebih 10 bulan. Wow, 10 bulan ini kita sudah tidak pernah lagi datang ke Grand City Mall, lalu kemudian mengadakan ibadah. Ada yang tahu karena apa? Karena apa? Iya, betul sekali. Karena ada virus corona COVID-19 yang bukan cuma virus ini ada di kota Surabaya, tempat kita tinggal. Tapi virus ini juga ada di seluruh Indonesia, juga ada bahkan di seluruh dunia ini. Kok bisa ya? Kenapa sih virus ini kok bisa ada di mana-mana? Ada yang tahu? Kenapa? Betul, karena virus ini cepat sekali menular kepada orang lain lewat air liur. Jadi, jika kita dekat dengan orang yang di tubuhnya ada virus corona ini, kita dekat-dekat dengan mereka, kemungkinan kita bisa tertular oleh virus ini. Kita bisa kena sakit COVID-19. Nah, itulah sebabnya sekarang ini kenapa kok kita tidak boleh pergi keluar rumah dengan bebas kayak dulu. Kenapa kok selalu harus di rumah, nggak boleh ketemu banyak orang, nggak boleh kumpul-kumpul. Karena ketika kita dekat-dekat dengan banyak orang, pergi ke tempat yang kita kan tidak tahu ya, virus ini kan tidak terlihat oleh mata. Memang sih kalau yang Lause gambar ini besar virusnya, tapi ini gambar ini sudah diperbesar ribuan kali, jadi kelihatan besar. Tapi sebenarnya virus ini sangat-sangat kecil, mata tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga kalau kita pergi ke sembarang tempat, keluar rumah, terus kita ketemu dengan banyak orang yang kita nggak tahu mereka ada virus atau tidak, bisa-bisa kita kena ya.
Jadi sekarang ini kita tetap ada di dalam rumah saja. Kita belajar di rumah, ya kan? Kita beribadah di rumah saja. Apalagi? Kita juga main di rumah aja supaya kita semua tetap aman dan terlindungi. Dan tentunya karena Tuhan yang pastinya menjaga kita semua. Nah, anak-anak, pada zaman Tuhan Yesus hidup dan melayani ribuan tahun yang lalu, ada juga nih sebuah penyakit yang menular. Seperti COVID-19, penyakit menular ya. Zaman Tuhan Yesus juga ada penyakit menular. Dan penyakit ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena jika seseorang terkena penyakit menular ini, orang tersebut lama-kelamaan penyakitnya itu makin parah, lalu bisa-bisa meninggal. Dan pada waktu itu belum ada obatnya. Dokter-dokter pada zaman dulu pun juga tidak tahu harus memberikan obat apa. Karena memang penyakit menular ini tidak bisa atau belum bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya. Nama penyakit menular ini adalah kusta. K-U-S-T-A. Kusta. Penyakit kusta. Kayak apa sih sakit kusta itu? Nih Rosa tunjukin ya. Nah, ini dia. Seorang yang terkena penyakit kusta, itu seseorang yang kulitnya itu bisa muncul merah-merah, gatal-gatal, dan lama-kelamaan kulit itu makin besar, yang kelihatan dagingnya, merah-merahnya, lalu kemudian ada bau yang tidak enak. Nah, penyakit kusta ini bisa menular kalau kita kena air liurnya orang yang kena kusta. Atau penyakit kusta ini bisa menularkan penyakitnya ketika kita bersentuhan dengan kulit orang yang kena kusta. Jadi semua orang pada zaman itu ketika melihat ada orang kusta, sakit kusta, mereka itu ketakutan. Takut karena takut tertular. Bayangkan kalau deket-deket nanti kena air liurnya jadi kena kusta. Kalau deket-deket terus kena kulitnya bisa juga kena kusta. Nggak mau deket-deket sama orang yang kena kusta. Nanti bisa kena kusta. Terus nggak bisa disembuhkan lagi. Nah, orang kusta pada zaman itu susah sekali hidupnya. Ketika mereka sudah kena sakit kusta, mereka tidak boleh tinggal dalam rumah mereka sendiri. Mereka juga nggak boleh deket-deket sama keluarganya, nggak boleh deket-deket sama mamanya, papanya, istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya, nggak boleh. Bahkan orang yang kena kusta akan diusir dari rumahnya. Orang yang kena kusta akan tinggal di sebuah tempat yang jauh dari banyak orang tinggal. Mereka tinggal di pinggir-pinggiran, di desa-desa. Dan mereka nggak boleh kemana-mana tuh. Mereka harus tinggal di rumah bersama orang yang kena kusta juga. Jadi mereka nggak punya teman-teman yang sehat. Teman-teman sehat juga nggak mau berteman sama orang kusta. Temennya siapa? Ya orang sakit kusta juga. Dan kalau mereka kena kusta, mereka harus memakai pakaian yang compang-camping. Tahu nggak compang-camping itu apa? Compang-camping itu kayak gini nih bajunya. Coba lihat. Baju yang tidak baik. Baju yang sudah jelek. Nah, sudah kotor. Terus orang yang kena kusta ini, kalau mereka keluar dari tempat rumah mereka,
di orang-orang kusta itu mereka keluar misalnya mau beli makanan atau mau cari makanan, kalau mereka lewat, mereka itu harus teriak, "Aku najis." Najis itu tau nggak artinya apa? Kotor, jijik. Mereka harus teriak, "Aku najis, aku najis." Kenapa? Karena supaya semua orang tahu kalau orang itu adalah orang kusta. Jadi nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngomong-ngomong, takut nanti kena air liurnya lo. Deket-deket, ih jangan, nanti kena kulitnya lo, nanti kena kusta. Wah, kasihan sekali orang-orang pada zaman Tuhan Yesus ketika mereka mengalami sakit kusta. Anak-anak kasihan nggak? Kasihan ya. Anak-anak, seseorang yang mengalami sakit kusta itu memang sangat menyedihkan hidupnya. Nah, sekarang kita mau lihat bersama-sama satu bacaan Alkitab yang menceritakan tentang orang kusta. Yuk kita buka sama-sama ya. Anak-anak di rumah punya Alkitab kan? Yuk kita buka. Injil Lukas, Matius, Markus, Lukas. Ya, kita cari ya. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sudah? Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19. Nah, anak-anak, dalam cerita kali ini bukan cuma ada satu orang kusta, tapi 10 orang kusta. Bagaimana kisahnya? Satu kali diceritakan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, mereka ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka itu melewati perbatasan Samaria dan Galilea, sebuah tempat untuk sampai ke Yerusalem. Mereka lewat daerah itu. Nah, di daerah itu ada sebuah desa. Pada waktu mereka melewati sebuah desa itu, kemudian ketika mereka semua berjalan, lalu ada 10 orang kusta. Mereka menemui Yesus, tapi mereka nggak berani deket-deket sama Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh. Mereka melihat Yesus berjalan melewati tempat itu. Lalu mereka berteriak. Apa teriak mereka? Mereka berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Wow, ternyata 10 orang kusta ini sudah kenal sama Tuhan Yesus. Mereka kenal bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang hebat. Dan mungkin juga mereka sudah pernah mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi, pada waktu Yesus lewat, mereka langsung berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh 10 orang kusta itu, Yesus memandang mereka. Yesus melihat mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Wow, ini sebuah perkataan yang luar biasa. Orang kusta biasanya nggak ada yang mau lihat, nggak ada yang berani deket-deket, apalagi ngomong-ngomong. Tapi Yesus mau melakukannya. Luar biasa kan Tuhan kita? Dan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar hai, ya, halo. Bukan. Tapi Tuhan Yesus langsung berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Artinya, Yesus mau mereka sembuh. Yesus punya rasa kasihan kepada orang kusta itu. Dan Yesus mau mereka sembuh. Dan apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta? Mereka segera berlari kepada imam-imam. Ngapain ya? Mereka kok disuruh kepada imam-imam ya? Ada yang tahu? Jadi, pada zaman itu, ketika seseorang yang misalnya sembuh dari sakit kusta, dia harus lapor kepada imam ya.
orang yang dianggap mengerti tentang firman Tuhan di bait suci. Nah, mereka harus datang kepada imam, lapor, lihat imam, aku sudah sembuh, boleh ya aku kembali lagi ke rumahku. Lapor imam, aku sudah sembuh nih, lihat sakit kustaku nggak ada lagi, boleh ya sekarang aku ke rumah temanku makan bareng gitu ya. Jadi mereka harus lapor kepada imam. Jadi mereka segera pergi. Mereka mau ketemu siapa tadi? Imam. Jadi waktu mereka lari, mereka cepat-cepat mau pergi kepada imam. Di tengah perjalanan mereka melihat bahwa semua sakit kusta mereka, kulit mereka itu yang tadinya merah-merah, yang tadinya bau, yang tadinya jijik, kotor, tiba-tiba sembuh. Wow, sembuh. Nggak pakai obat, nggak pakai salep-salepan, nggak. Mereka sudah sembuh. Berapa orang yang sembuh? 10. Semuanya mereka sembuh. Tapi diceritakan di dalam bagian ini, ada satu orang, waktu dia lihat dia sembuh, dia ingat, kalau aku sembuh, aku yang kotor, aku yang najis, aku yang kasihan ini sembuh, aku harus ingat sama siapa yang sudah memberikan kesembuhan. Pada waktu di tengah jalan itu, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dalam perjalanan kembali kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan, guru yang tadi dia panggil, dia itu memuliakan Allah. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Orang itu adalah orang kusta, salah satu orang kusta Samaria. Anak-anak masih ingat minggu yang lalu Losa Hana bercerita tentang perempuan Samaria, ya kan? Ingat? Ingat gak? Samaria, orang Samaria itu dianggap orang yang gak cocok diselamatkan. Yang diselamatkan itu ya orang Yahudi saja. Kalau orang Samaria itu gak cocok diselamatkan, gak pantas, mereka mabed. Yang diselamatkan itu orang Yahudi. Tapi dalam cerita kali ini ada seorang Samaria yang mungkin dianggap, kamu tuh gak cocok diselamatkan, kamu itu bad. Tapi ternyata yang datang kepada Tuhan Yesus, yang bersungkur di depan kaki Yesus, yang memuliakan Allah adalah orang Samaria. Wow, luar biasa. Mereka yang dianggap gak cocok, tapi dialah yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang Samaria ini, lalu Tuhan Yesus tanya sama seseorang ini, loh, bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah menjadi sembuh? Di mana yang 9 itu? Tuhan Yesus bertanya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain dari orang asing ini, orang Samaria ini? Wah, ternyata satu orang Samaria kembali sama Tuhan Yesus, berterima kasih. 9 orang Yahudi yang menganggap, wah, aku ini orang yang pantas diselamatkan, ya kan? Tapi mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak baik tentunya. Dan anak-anak perhatikan, di ayat selanjutnya, ayat 19, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ternyata satu orang Samaria ini, dia bukan cuma akhirnya disembuhkan tubuhnya ini,
dari sakit kusta, tapi akhirnya dia juga menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali. Itu sebuah hadiah yang begitu besar buat seorang Samaria. Seseorang yang dianggap orang berdosa, yang gak cocok untuk diselamatkan. Tapi Tuhan sembuhkan dan Tuhan selamatkan. Dan hanya orang Samaria itulah yang tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, hari ini kita belajar. Kita belajar apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai seperti 9 orang Yahudi yang menganggap diri sudah diselamatkan, tapi ketika mereka menerima kesembuhan, mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi kita mau belajar seperti seorang Samaria. Dia seseorang yang sakit kusta, sama. Dia bahkan dianggap orang yang gak cocok diselamatkan. Tapi dia tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus setelah ia disembuhkan. Hari ini kita belajar. Yuk jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar terima kasih ya Tuhan Yesus, selesai. Tidak. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Yuk, ucapkanlah syukur kepada Tuhan Yesus. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita menerima banyak berkat dari Tuhan, berkat kesehatan, berkat makanan, berkat kita bisa sekolah meskipun di rumah aja sekarang, kita bisa punya keluarga, kita punya rumah, kita punya baju baru, kita punya segala yang kita perlukan. Yuk, bukan cuma sekedar menerima lalu kita lupa, tapi ucapkanlah syukur kepada Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah Tuhan beri. Kadang-kadang kita bisa melupakannya. Seperti orang Yahudi tadi, 9 orang yang kena kusta tadi, lupa kepada sang pemberi berkat, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar, yuk kita yang sudah diselamatkan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah kita terima. Baik berkat yang besar nampaknya, maupun mungkin sesuatu hal yang sederhana, makan sehari-hari, tidur ya. Kita masih punya banyak mainan di rumah. Yuk ucapkanlah syukur. Atau mungkin kamu pernah berdoa meminta Tuhan menyembuhkan seseorang atau menyembuhkan dirimu. Kalau sudah sembuh, apakah kamu mengucap syukur? Apakah kamu berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Atau mungkin kamu pernah berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, hadiah. Lalu ketika itu diberikan lewat papa atau mama atau lewat orang lain, Tuhan berikan kepadamu, apakah kamu berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Nah, mulai hari ini belajarlah untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah banyak memberikan kita berkat-berkat. Dan kita, mari setelah kita diselamatkan, yuk kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, cara kita mengasihi Tuhan adalah senantiasa mengucap syukur ya kepada Tuhan, berterima kasih juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk memberkati kita, untuk memelihara kita, untuk melindungi kita. Belajar juga berterima kasih kepada papa, mama yang banyak memberikan hal-hal baik buat kita. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka, tunjukkanlah kasihmu. Karena kita belajar, yuk kita mengasihi Tuhan bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Sebuah ayat tadi, saya akan bacakan dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 18. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya ke-18. Sebacain buat anak-anak ya. Ini adalah ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita bilang, aku mengasihi Tuhan, baik gak?
baik. Tapi bukan cuma sekedar ngomong ya, tapi tunjukkan dalam perbuatanmu, termasuk kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu bisa berterima kasih kepada mereka, kamu bisa menunjukkan kebaikan kepada mereka. Ya, Tuhan mau engkau dan Olsen nih sebagai orang yang sudah diselamatkan menunjukkan kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang Olsen mau anak-anak boleh berdiri bersama-sama. Yuk kita berdiri ya. Ngapain sih Olsen? Berdiri ya. Tadi kan capek ya mungkin duduk ya. Ya sekarang kita berdiri. Olsen akan menyebutkan, menunjukkan beberapa gambar-gambar ya. Lalu Olsen juga akan memberikan petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Oke? Ketika kau sudah berdiri tentunya ya. Nah, jika engkau sesuai dengan apa yang Olsen katakan, maka lakukan. Oke? Paham ya? Hanya melakukan apa yang Olsen sampaikan ya. Sudah siap? Sudah berdiri belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah siap, Olsen mau tanya sebuah pertanyaan, atau beberapa pertanyaan ya. Siapa di sini yang bersyukur untuk makanan setiap hari? Sekarang yang bersyukur tepuk tangan 10 kali. Good job, 10 kali? Ya, siapa di sini anak-anak yang bersyukur untuk memiliki papa dan mama boleh ketuk hidungnya 3 kali? Oke, good job. Siapa di sini anak-anak yang bersyukur kalau setiap malam Tuhan menjaga tidur boleh pegang telinganya? Good. Siapa di sini anak-anak yang bersyukur kalau masih bisa belajar meskipun di rumah saja? Angkat kedua tangannya. Good. Siapa di sini anak-anak yang mau bersukacita menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan cara berterima kasih dan melakukan apa yang baik? Siapa yang mau? Silakan lompat 10 kali. Oke, Olsen berharap bahwa anak-anak senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau amin, masih tetap berdiri ya, tetap berdiri. Yuk, Olsen pimpin kita dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang banyak diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar berterima kasih kepada Tuhan, juga kepada orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong supaya kami anak-anak Tuhan bukan cuma mampu berkata-kata terima kasih, tetapi juga mau melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tuhan, tolong setiap kami ya, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas. Yuk, siapkan pelajaran 9. Pelajaran 9. Nah, yang seperti ini ya. Aktivitas pelajaran 9 ada 3 lembar. Sudah? Sudah menemukannya? Kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Aktivitas kita hari ini, anak-anak persiapkan lembar pelajaran 9, lalu juga perlu alat tulis, perlu gunting, dan lem, oke? Nah, kita akan mulai satu bagian demi satu bagian ya. Seperti biasa, halaman depan adalah ringkasan cerita yang hari ini kita pelajari. Kita akan buka halaman baliknya. Nah, di sisi sini ada puisi kisah 10 orang kusta yang tadi kita pelajari bersama-sama. Nah, puisi ini belum lengkap. Ada bagian titik-titiknya. Dan kita akan mengisi titik-titik ini dengan kunci jawaban di sebelah sisi kanan. Jadi nanti ada banyak kata-kata, anak-anak bisa pilih mana ya kata yang cocok untuk mengisi puisi yang terhilang. Contoh ya, kita kerjakan bagian yang pertama ya.
10 orang ... sungguh kasihan, bersusah hati menanti belas kasihan. Kira-kira bagian ini apa yang cocok? Betul sekali, kusta. Jadi kita akan menuliskan di sini kusta. Oke, contoh lagi ya. 10 orang kusta tak berpengharapan, namun ... datang membawa pengharapan. Siapa yang datang? Yang mana? Betul sekali, Yesus. Jadi kita akan mengisi di bagian sini Yesus. Nah, demikian seterusnya sampai puisi ini menjadi lengkap. Nah, anak-anak, ada satu bagian yang penting juga di bagian belakang dari aktivitas ini. Setiap hari, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada bagian ini anak-anak diminta untuk menuliskan ucapan terima kasih setiap hari. Jadi misalnya hari ini hari Minggu, besok Senin. Nah, kira-kira Senin besok nih, saya mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus atau sama Papa Mama apa ya? Gitu ya. Misalnya, Senin, aku mau berterima kasih apa sama Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan untuk misalnya untuk pizza yang hari ini aku makan gitu ya. Nanti demikian seterusnya Selasa, Rabu, Kamis ya. Tujuan dari aktivitas ini agar anak-anak belajar untuk tiap-tiap hari berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Betul, good job. Nah, sekarang aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua di lembar ini anak-anak akan menggunting bagian kotak ini ya. Apa yang akan kita kerjakan nanti anak-anak akan lihat sendiri ya. Yuk, kita mulai ambil gunting, kita potong bagian sisi garis-garis yang ada di gambar ini. Kita potong ya. Oke, ini hasilnya ya. Setelah dipotong, lalu kemudian ada garis hitam. Apa yang kita lakukan dengan garis hitam? Kita akan melipatnya. Kita lipat ya. Lalu bagian yang sini. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, kita akan lipat ya. Jika sudah, bagian yang di sini ada tulisan tempel di sini. Nah, ini dikasih lem. Kasih lem ya. Cukup. Lalu kita tempel. Ya, selesai. Lalu kita akan juga memotong bagian kotak ini. Dengan gunting, nah, seperti ini ya. Kita akan gunting seperti dibolongin ya bagian kotaknya ya. Kalau anak-anak di rumah merasa kesulitan, anak-anak bisa minta tolong kepada papa atau mama. Oke. Jika sudah selesai satu bagian belakang juga sama ya. Digunting kotaknya.
Oke. Sudah selesai. Seperti ini ya anak-anak ya. Lalu kita akan menyiapkan kertas berikutnya. Oke? Nah, kertas berikutnya silakan digunting sama seperti tadi ya, mengikuti garis-garis ya. Baik, jika sudah selesai, kita akan melipat bagian yang ada garisnya. Oke, kemudian kita beri lem. Bagian yang ada tulisan tempel di sini. Oke, selesai. Jika sudah selesai, kita akan memasukkan yang bagian yang besar ke dalam bagian yang kecil. Oke, masukkan seperti ini ya. Nah. Oke, ternyata aktivitas ini adalah aktivitas mengenai ayat hafalan hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 18 nih ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tahu? Kalau anak-anak sudah mulai menghafalnya, anak-anak bisa melihat bagian yang seperti ini di baliknya ya. Ada gambar, gambar ini menunjukkan kalimat yang di belakangnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan saja, melainkan dalam perbuatan dan dalam kebenaran, gitu ya. Jadi ini adalah aktivitas ayat hafalan hari ini. Selamat mengerjakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur sekali kalau kita hari ini sudah bersama-sama beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, berdoa dengan firman, aktivitas. Dan kiranya segala sesuatu yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, anak-anak di rumah ada sebuah pengumuman. Sebentar lagi kita akan merayakan Imlek ya. Merayakan Imlek, dan mungkin Imlek tahun ini cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tidak banyak di antara kita yang keluar rumah pergi ke rumah saudara-saudara kita ya. Mungkin juga banyak di antara kita tetap ada di dalam rumah merayakan Imlek, Tahun Baru China, bersama dengan keluarga di rumah saja. It's okay, tidak apa-apa ya. Meskipun kita nggak bisa ketemu yang lain-lain ya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya ketika merayakan Tahun Baru Chinese, kita diajak untuk mengingat bahwa tahun-tahun di mana Tuhan sudah pelihara itu merupakan sebuah sukacita ya, sukacita. Jadi kalau nanti tahun ini kita merayakan di rumah aja, it's okay. Tetaplah bersukacita. Kenapa? Karena yang lebih penting Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita. Jadi merayakan di rumah aja nggak apa-apa ya. Nah, ada sebuah kegiatan yang akan sekolah minggu adakan, yaitu flash mob ya. Jadi dance flash mob. Jadi keluarga-keluarga, anak-anak diajak untuk yuk ikutan dance bareng gitu ya, untuk menunjukkan rasa sukacita kita merayakan Imlek di tahun ini meskipun di rumah saja, karena sukacita itu lahirnya datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak boleh dance sama papa, mama, oma juga boleh ya, sama opa, diajak semua boleh, atau boleh juga anak-anak sendiri gitu ya. Jadi kalau anak-anak bersedia, cepetan kabarin sama Lawsonnya, Los aku mau ikut dance-nya. Terus nanti anak-anak akan dikasih lihat dance-nya seperti apa, lalu direkam
Setelah itu kumpulkan kembali kepada Lose Miske ya. Anak-anak boleh tanya papa atau mama karena sudah mendapatkan informasi ini. Nah, setelah itu semua akan dikumpulkan videonya dan akan dijadikan satu video yang tentunya akan menjadi berkat ya. Yuk, cepet-cepetan ya. Kita merayakan tahun baru Chinese ini dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Oke? Itu saja pengumuman dari Lose. Dan kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan segala pujian, kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. To God be the glory.